Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا-الضالين. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mengadakan pengajian hikmah yang kedua dari musibah dari wabah COVID-19 ini. Hanya saja saya akan meneruskan pengajian hikmah yang sudah saya sampaikan pada hari Ahad yang lalu. Maka di kesekian harinya kita masih dapat mendapatkan musibah berupa wabah corona ini atau COVID-19 ini. Kita dituntut untuk bersabar menghadapi musibah dan kita harus banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkuat kembali, merajaah kembali yaitu pengajian hikmah sebelumnya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul waba fil ardi fala tadkhuluha." Apabila kalian mendengar suatu wabah di permukaan bumi, maka Rasulullah SAW melarang kepada kita agar tidak masuk ke daerah tersebut. Artinya ketika dengar kabar bahwasanya ada wabah di suatu tempat, maka tak usah masuk ke daerah tersebut. Wa idza waqa'a at-ta'una 'alal ardi atau haulana fala takhruju minha. Apabila terjadi wabah di suatu Jadi intinya gini, ketika dengar suatu wabah di suatu bumi, maka jangan masuk ke daerah tersebut. Apabila terjadi di sekeliling kita, maka jangan keluar dari area tersebut. Masya Allah, ini sekarang jumlahnya semakin banyak ya. Semakin banyak orang yang terkena musibah, yang terkena wabah COVID-19 ini. Hampir puluhan ribu ya, seluruh dunia gitu kan. Saya pun juga udah baca nih, Kuwait pun sekarang sudah 665 orang semuanya totalnya yang kena virus corona. Dan negeri kita, Indonesia, sudah 2000 lebih ya, sama kayak Saudi Arabia. Masya Allah, semoga yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang wafat dikarenakan musibah ini atau wabah ini, semoga diberi ganjaran mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ingin memberi motivasi kepada kalian semua. Walaupun ilmu sekarang masih sedikit gitu kan. Bagaimana sih caranya agar wabah ini benar-benar ingin berakhir di waktu yang cepat? Bagaimana caranya? Nah, ini mungkin kalian udah tahu ya. Kalau kalian ingin wabah ini berakhir, COVID-19 ini berakhir, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan caranya yang paling inti adalah disiplin. Sekali lagi, ketika kalian menginginkan wabah ini berakhir di waktu yang cepat,
maka diharapkan untuk disiplin. Disiplin apa saja? Pertama, disiplin pakai masker. Kok pakai masker? Sekarang pemerintah Indonesia sudah mewajibkan kepada rakyatnya untuk memakai masker. Ya. Baik yang sehat maupun yang sakit. Kenapa harus pakai masker? Mungkin kita ini tidak tahu ya. Kita ini tidak tahu bahwa kita ini apakah bawa penyakit atau tidak. Walaupun kita kelihatan sehat. Masya Allah strongnya luar biasa. Tapi belum tentu membawa penyakit atau tidak. Kita tidak tahu. Maka diwajibkan untuk pakai masker. Dan mungkin cipratan ini air liur kita mungkin. Nah, kok masker ini adalah pelindung. Melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Nah, makanya disiplin pakai masker. Kalau kemana-mana, tapi untuk keperluan doang ya. Bukannya keluar berwisata atau apa gitu kan, karena kondisi wabah ini gitu. Diharapkan, atau yang kerjanya memang harus di luar rumah, diharapkan pakai masker, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, disiplin dalam physical distancing. Apa itu physical distancing? Yaitu menjaga jarak. Nah, jadi kita kalau bertemu dengan orang lain, ya kita kasih jarak minimal 1 meter untuk berbicara atau apa gitu kan. Dan kalau tidak ada perlu apa-apa, maka sudahlah diam di rumah, ya. Sudahlah diam di rumah masing-masing. Itu pun juga yang sebagaimana saya sampaikan di Ahad kemarin, yang pengajian hikmah yang pertama, kita diam di rumah ini berpahala mati syahid, saudaraku. Kita nih kalau diam di rumah terus ada istilah apa tuh, boring atau apa gitu kan. Tapi saudaraku ingat, Nabi SAW telah bersabda, ketika datang wabah nih, terus kita menghadapi dengan kesabaran dan bertinggal di rumah masing-masing, maka pahalanya seperti pahala mati syahid, saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita diam di rumah ini berpahala juga, berpahala mati syahid juga, subhanallah. Baik yang meninggal maupun yang tidak. Baik yang kena virus ini atau tidak. Walaupun orang sehat tapi kita diam di rumah, insya Allah ini berpahala syahid gitu. Insya Allah ta'ala. Dan kita, walaupun kita memang diharuskan keluar rumah, bekerja di rumah, diharapkan untuk menjaga jarak juga. Ya, saudaraku yang rahmat Allah SWT. Ketiga, ingat, harus disiplin dalam kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan ini memang sebagian daripada keimanan. Itu dalam hadis Nabi. Bahkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu memang menyukai orang yang bertaubat, dan Allah juga mencintai orang-orang yang bersih. Jadi Islam mengajarkan kebersihan. Ya, seperti cuci tangan, terus membereskan rumah sendiri, membersihkan rumah sendiri kayak sapu, ngepel dan sebagainya. Dan kita pun juga harus membersihkan diri kita sendiri. Ketika kita keluar dari rumah, misalnya belanja, terus kalau sebelum masuk ke rumah, jangan dulu duduk di kasur, jangan duduk di kursi, langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan ganti pakaian. Setelah itu baru bertemu dengan keluarga. Nah, itu cara yang paling efektif supaya keluarga kita aman dari wabah tersebut. Nah, yang keempat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus disiplin dalam segi jaga vitalitas stamina. Kita harus menjaga vitalitas stamina, yaitu kita jaga pola makan, terus minum pun juga dijaga. Dalam sehari itu minimal 2 liter. Terus pun juga kita jaga, terus dibiasakan berolahraga gitu kan. Ya minimal jalan atau ngejemur gitu kan. Di atas terik matahari. Dan cukup tidur. Nah seperti itu. Yang kelima,
Ini yang paling inti yang kelima nih. Harus disiplin agar menggapai ridha Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan wabah Allah, kita minta pun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau ingin wabah, ingin Covid ini hilang, minggat di waktu yang cepat, harus disiplin, disiplin, disiplin. Apa saja yang harus kita disiplinkan? Pertama, harus disiplin pakai masker. Harus disiplin pakai masker. Kedua, disiplin dalam segi physical distancing atau social distancing, yaitu menjaga jarak. Ketiga, harus disiplin dalam segi kebersihan. Keempat, harus disiplin dalam jaga vitalitas stamina. Kita jaga pola makan juga, kita jaga juga olahraganya, cukup tidur juga harus, dan yang lain-lainnya. Yang kelima, disiplin dalam beribadah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabahnya segera pergi dari kita semua di waktu yang cepat. Nah, kalau 5 ini tidak dipraktekkan, gak mungkin wabah hilang. Ingat, gak mungkin kalau kalian tidak disiplin dari berbagai apapun. Kita ini adalah makhluk yang paling disiplin. Kita adalah makhluk Allah yang diberi akal dan nafsu. Makanya kita harus disiplin. Kalau hewan berkeliaran, ya gak punya akal. Gitu kan? Malaikat ibadah terus gitu kan? Gak ada nafsunya. Kita ini dikasih double oleh Allah gitu kan? Akal dan nafsu. Itulah insan yang luar biasa. Jadilah insan yang luar biasa. Jadilah insan yang disiplin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, katanya nih apa ya? Katanya kok harus nyuruh diam di rumah. Ngapain aja di rumah? Nah, kita ini harus berdiam di rumah, ngapain aja. Ini tugas sebenarnya tugas untuk seorang ayah atau kepala keluarga. Harus ngapain aja nih kalau diam di rumah. Daripada ada anaknya bilang boring atau apa gitu kan. Ingat, pertama ngapain aja di rumah? Membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada keluarganya. Sekali lagi, ngapain aja di rumah? Pertama, mengadakan pengajian bersama istri dan anak, ya seperti ngajarin Al-Quran kepada keluarga. Beserta sisipkan waktu kalian untuk menghafal Quran. Walaupun surat-suratnya pendek, juz 30, juz 29, ngapalin Quran. Dan ajarkan anak-anak itu Al-Quranul Karim. Ini trik yang pertama nih. Ajarkan istri Anda, anak Anda, keluarga Anda. Ajarkan Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Kalau gak bisa, ajarin Al-Quran tersebut. Dan hafalkan sebagian ayat-ayat dari Al-Quran. Kalau jika mampu, 30 juz. Jika mampu. Kalau anak-anak kan biasa pengen surat pendek gitu kan, kayak An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan sebagainya gitu kan. Nah, karena ada fadilah ini kan, fadilah mengajarkan Al-Quran. Nah, itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Nah, seperti itu. Atau juga dalam lafadznya, inna afdalakum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sesungguhnya yang paling afdal di antara kalian semua adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi, kau ngajarin Al-Quran, pertama, bacaan Al-Quran, tilawat Al-Quran. Kedua, hafalan Quran. Tiga, ajarkan mentadabbur Al-Quran, yaitu renungi isi kandungan ayat tersebut. Keempat, ajarkan untuk mengamalkan isi dari kandungan Al-Quranul Azim. Yang kelima,
ajarkan lagi kepada yang lainnya. Seperti itu. Ajarkan cara membacanya, ajarkan tilawatil Qur'annya, kedua hafalannya, tiga tadabburinya, empat ngamalkan Qur'annya, yang kelima baru ngajarkan Al-Qur'an. Nah, setelah itu ngapain aja di rumah selanjutnya? Selain baca Quran, ngafal Quran, mentadabbur Quran, ngapain aja? Yang kedua, bacakan sirah Nabi di hadapan keluarga. Bacakan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan keluarga, baik anak maupun keluarga yang lainnya. Silakan baca. Ya, seperti itu. Agar keluarga kalian tahu sejarah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. Ini ada yang paling efektif. Ya, bolehlah kayak baca kitab Marahikul Makhtum, terus Sirah Nabi Ibnu Hisham juga, dan sebagainya gitu kan. Yang paling kecil itu Khulasah Nurul Yakin juga. Ya, dan yang lain-lainnya. Bacakan sirah Nabi Muhammad SAW di hadapan keluarga dan anak-anak. Dan di situ tanamkan kecintaannya kepada keluarga untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Tanamkan cinta kepada keluarga Anda, yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW, dan ajarkan salawat kepada keluarga kalian, yaitu ajarkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabil kiram ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Terus ngapain aja di rumah selanjutnya? Yang ketiga ialah bacakan hadis-hadis Nabi di hadapan keluarga Anda, anak-anak Anda, serta jelaskan salah satu hadis atau jelaskan hadis yang dibacakan oleh Anda. Seperti itu. Gak pernah main, sekali main kalah. Emosi aku. Sekali lagi, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ngapain aja di rumah. Yang selanjutnya adalah bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayak baca Sahih Bukhari di hadapan keluarga. Lalu jelaskan apa yang kalian baca dalam hadis tersebut. Nah, seperti itu. Ya, keempat, hiburlah anak-anak dengan cara permainan yang bermanfaat. Ya, seperti apa gitu, tebak-tebakan, tanya jawab seputar agama atau ilmu-ilmu yang lainnya pun juga. Buatlah, sempatkan waktu untuk bermain dengan anak dengan permainan yang bermanfaat bagi keluarganya dan anak-anaknya, seperti itu. Yang kelima, yaitu kumpul-kumpul dengan keluarga. Ya, kalau misalnya anak ada masalah, ya mungkin ayah ngasih solusi atau ibu yang ngasih solusi, seperti itu. Atau intinya yang kelima itu ngumpul sambil sharing. Ya, seperti itu. Sekali lagi, ngapain aja di rumah? Kita nih ngumpul sama keluarga sambil sharing. Nih ngapain aja, ke depannya harus ngapa, seperti itu. Terus yang keenam, sekarang nih zamannya ini canggih, teknologinya luar biasa. Nah, mungkin ikutin pengajian lewat online. Mungkin kita ikut ngaji lewat online, seperti itu. Ya, semata-mata namain ilmu gitu kan, daripada boring di rumah diem aja gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, bagaimana caranya agar memiliki suasana baiti jannati? Ini ngambil dari hadis dari Ibnu Mas'ud, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, nih, bagaimana caranya agar kita memiliki suasana baiti jannati, yaitu rumahku, syurgaku. Nah, bagaimana caranya? Pertama, harus memiliki akhlak hayyin. Akhlak yaitu hayyin. Apa itu hayyin? Memiliki akhlak yang tenang dan menenangkan keluarga dan anak-anak. Jadi kita ini mempunyai akhlak yang benar-benar menenangkan orang lain dan dirinya pun juga tenang. Seperti itu. Jadi intinya tenanglah. Terus
Yang kedua adalah layyin. Apa itu layyin? Mempunyai akhlak sopan santun. Mempunyai akhlak yang lembut. Mempunyai kasih sayang terhadap sesama keluarga, anak-anak, dan sesama manusia. Sekali lagi, kalau ingin mencapai Baitul Jannati, pertama harus memiliki hayyin. Apa itu hayyin? Orangnya tenang, santai, dan menenangkan orang lain. Kedua, layyin, yaitu bersikap lemah lembut, penyayang, dan sopan santun. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, yaitu qarib. Apa itu qarib? Dekat, akrab, dan menyenangkan. Yang keempat, sahal, yaitu mudah dan memudahkan. Jadi intinya jangan nyusahin orang, seperti itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, mungkin saya hanya menceritakan tentang kejadian-kejadian ta'un di masa lalu, gitu kan. Ya kan, bahkan ada kalimah wabah, ada kalimah ta'un. Nah, seperti itu, saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Saya sudah menulisnya, gitu kan. Ini kutipan menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa itu ta'un? Apa itu wabah? Nah, seperti itu. Menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata. Jadi mendefinisikan atau mentarifkan apa itu ta'un, apa itu wabah. Adapun ta'un ini kalimatnya lebih khusus. Dan wabah itu lebih umum. Nah, kita jelaskan satu persatu apa itu ta'un dan jenisnya seperti apa. Dan adapun wabah itu seperti apa. Nih, ta'un ini lebih khusus, artinya luka yang bernanah yang muncul pada siku. Nih, sekali lagi. Ta'un itu adalah luka yang bernanah yang muncul pada siku, ketiak, tangan, jari, dan sekujur badan. Sekali lagi, pokok lukanya yang bernanah itu muncul dari siku, terus ketiak, tangan, jari, dan sekujur badan. Nah, mungkin juga ini luka ini muncul disertai dengan memar, rasa pedih dan nyeri, ataupun juga rasa panas, dan sekitar lukanya itu, mau di sekitar luka itu kayak menghitam, memerah, dan ada pun juga ungu. Nah, itu disebut ta'un. Dan ada juga nih ciri-cirinya itu ada peningkatan detakan jantung dan muntah-muntah. Nah, itu disebut ta'un. Nah, saya sebutkan ini tahun ini ciri-cirinya, gitu kan. Ciri-ciri wabah seperti apa, ciri-ciri ta'un seperti apa. Nah, kalau ta'un ini memang khusus, gitu kan. Memang nih luka nih bernanah. Jadi munculnya di siku, di tangan, di jari, dan sekujur badan. Nah, lukanya itu, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, muncul disertai dengan memar. Memar, rasa pedih dan nyeri. Adapun juga ada rasa-rasa panas, gitu kan. Sekitar luka ini, mau di sekitarnya nih, bukan di sekitarnya ini kayak menghitam nih. Kayak menghitam, seperti itu. Terus memerah, terus juga menghijau, dan terus agak ungu, gitu kan. Biasa kan kayak kalau bekas luka kan di sini ada ungu, gitu kan. Nah, seperti itu. Adapun juga ada peningkatan detakan jantung dan mungkin muntah-muntah. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri ta'un seperti itu. Dan ta'un itu memang lebih khusus. Adapun wabah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lebih umum. Itu lebih umum. Nah, dan wabah pun juga salah satu penyakit ta'unnya sendiri. Nah, jenis penyakitnya apa ya? Atau jenis penyakit umumnya sebagaimana menurut Imam Al-Khalil. Nah, tapi kalau menurut jumhur ulama ialah wabah adalah penyakit yang menimpa
menimpa banyak orang di suatu daerah. Ya, kayak sekarang nih COVID-19 ini. COVID-19 ini disebutnya wabah. Nah, wabah ini salah satu dari penyakit taun. Karena ini wabah ini mencakup, jadi menunjukkan yang umum seperti itu. Tapi kalau taun itu khusus. Kayak luka bernanah gitu kan, yang muncul di yang Tia sebutkan gitu kan. Tapi kalau wabah itu lebih umum gitu kan. Menurut jumhur ulama, wabah itu adalah penyakit yang menimpa banyak orang di suatu daerah. Nah, adapun kaidah dari Imam Nawawi, beliau berkata gini, kullu ta'unin waba'un, wa laysa kullu waba'in ta'unan. Setiap ta'un itu wabah, dan bukan setiap wabah itu ta'un. Sekali lagi, kullu ta'unin waba'un, wa laysa kullu waba'in ta'unan. Artinya, setiap ta'un, mau setiap ta'un itu wabah. Dan bukan wabah itu adalah ta'un. Nah, seperti itu. Terus nih, adapun saya juga mengutip dari Abu Hasan Al-Madaini, beliau berkata, ada penyakit taun ini yang masyhur dalam sejarah Islam itu ada 5. Jadi di dalam sejarah Islam itu, ya, ada sejarah Islam yang menceritakan tentang taun tersebut. Nah, ada 5 taun yang masyhur di dalam sejarah Islam. Pertama, taun Syi'rawih, yaitu taun yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-6 Hijriah. Pertama yaitu tahun Syi'rawih. Apa itu tahun Syi'rawih? Itu tahun yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kapan terjadinya? Pada tahun 6 Hijriah. Nah itu. Kedua, yaitu tahun Amwas. Apa itu tahun Amwas? Adalah tahun yang terjadi di daerah Amwas. Amwas itu di desa di negeri Syam. Nah, nama Amwas ini ngambil di nama daerah. Jadi tahun Amwas ini terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan jumlah yang meninggal itu 25.000 orang itu meninggal disebabkan wabah Amwah atau tahun Amwas. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah ada tahun di zaman Ibnu Zubair. Terjadinya di bulan Syawal 69 Hijriah. Nah, terus jumlahnya yang meninggal ini 70.000 orang yang meninggal di saat zaman Ibnu Zubair. Nah, seperti itu. Yang keempat, ada tahun Fatayat. Ini, ada tahun Fatayat. Kapan terjadinya tahun Fatayat? Terjadinya pada bulan Syawal tahun 87 Hijriah. Nah, kenapa dinamai tahun Fatayat? Karena yang kena rata-rata anak gadis. Itu menurut Abu Hasan Al-Madaini, seperti itu. Terus yang terakhir, yang kelima nih, yang masyhur dalam sejarah Islam. Nih, yang kelima, ada tahun yang terjadi pada tahun 131 Hijriah di bulan Rajab. Nah, seperti sekarang nih. Seperti sekarang nih, saudaraku, kita terjadi wabah ini masyhurnya bulan Maret. Bulan Maret nih, kebetulan bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab dan meredak di bulan Syawal. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, memang ada sejarah yang masyhur, sejarah-sejarah wabah atau ta'un di dalam sejarah Islam itu ada 5. Itu yang paling masyhur. Pertama, di zaman Nabi, yaitu disebut ta'un Syi'rawih. Ta'un Syi'rawih itu ta'un yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-6 Hijriah. Terus yang kedua, ada tahun Amwas. Apa itu tahun Amwas?
Taun yang terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kenapa disebut Amwas? Karena terjadi di suatu daerah di negeri Syam. Itu yang meninggal itu 25.000 orang. Terus yang ketiga, ada taun juga di zaman Ibnu Zubair. Kapan kejadiannya? Itu di bulan Syawal pada tahun 69. Terus total yang meninggal dunia itu 70.000. Nah, jadi kalau ini kenapa ada corona ini? Padahal dari dulu pun juga ada wabah atau taun pun juga ada. Nah, seperti itu. Yang keempat, ada taun Fatayat. Taun Fatayat itu bulan Syawal juga mulainya tahun 87. Nah, yang rata-rata yang kena itu mayoritas gadis. Intinya ya kayak anak perawan atau apa gitu. Terus yang kelima, ada tahun terjadi pada tahun 131 Hijriah di bulan Rajab. Dan mereda di bulan Syawal. Nah, seperti itu saudaraku yang dapat Allah SWT. Jadi memang dari dulu juga ada taun gitu kan, ada wabah gitu. Makanya kita menghadapi musibah ini dengan kesabaran. Jangan panik. Boleh waspada, tapi jangan panik. Paniknya berlebihan apalagi. Iya. Nah, maka ini ada suatu kitab nih yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi bagi kita semua sekarang ini, yaitu ada kitab Badlul Ma'un fi Faslit Ta'un. Kitab dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengarang kitab karena tiga putrinya, 3 buah hati beliau itu meninggal disebabkan taun. Makanya beliau tuh isinya cerita-cerita taun atau sejarah-sejarah taun yang telah terjadi, yang dialami oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin ada beberapa cerita dan mungkin jadi ibrah bagi kita semua. Makanya nih kitab ini sangat menginspirasi. Mungkin kalian kalau mendapatkan kitab tersebut, belilah kitab tersebut. Mungkin ini inspirasi bagi kita semua, ya. Ini subhanallah, ini luar biasa kitab ini. Dan beliau nih kenapa mengarang kitab Badlul Ma'un? Karena 3 buah hatinya meninggal disebabkan taun tersebut. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah pengarang kitab Fathul Bari fi Sahihil Bukhari. Jadi ini kitab Badlul Ma'un ini yaitu sebanyak 425 halaman. Tapi kalau Fathul Bari berjilid-jilid, bahkan sampai 13 jilid. Yang saya tahu seperti itu. Nah, mungkin saya akan menceritakan tentang sebuah ini kan wabah yang pernah diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Jadi gini, jadi cerita pertama singkatnya gini. Wabah itu terjadi di negeri Syam pada tahun 749 Hijriah. Nah, itu wabahnya itu endemi ini terjadi di Syam pada tahun 749. Nah, ketika wabah itu terjadi di Syam, maka umat Islam itu keluar dan berkumpul untuk berdoa. Intinya mengadakan doa bersama agar wabahnya itu hilang. Tapi kenyataannya setelah ngumpul dan berdoa bersama itu, setelahnya bukannya hilang, tapi nambah. Jadi nambah gitu kan yang terkena wabah itu. Sekali lagi, ini wabah ini terjadi di Syam pada tahun 749. Dan ketika wabah terjadi, umat Islam ngumpul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabahnya dihilangkan, agar wabahnya minggat dari permukaan bumi. Tapi akhirnya endingnya bukannya hilang, tapi semakin tambah.
dan korbannya semakin banyak gitu kan. Nah setelah itu 15 tahun kemudian ulama kembali berkumpul pada tahun 764. Jadi berkumpul kembali untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah wabah tersebut. Adapun juga ini ada Masya Allah nih luar biasa nih ya. Adapun juga nih Syekh Ali Al-Jum'ah beliau berkata nih, beliau nih bercerita ya. Ini di zaman Ali Fasha, penduduk Mesir itu semuanya 20 juta orang. Ini Syekh Ali Jum'ah nih bercerita nih lewat status Facebooknya. Penduduk Mesir di zaman Syekh Ali Pasha itu 20 juta orang. Nah, lalu terjadi wabah tersebut. Atau disebut juga wabah hitam atau wabah besar. Al-waba'ul azim. Kata Syekh Ali Jum'ah. Nah, kapan terjadinya? Pada tahun 749. Mungkin sama kayak Syam gitu kan? Mungkin. Kemudian nih penduduk Mesir ini hanya tinggal 2,5 juta. 2,5 juta orang. Sisanya kemana? Meninggal karena wabah tersebut. Wabah yang besar tersebut. Ini menurut Syekh Ali Jum'ah nih. Di zaman Muhammad Ali Fasha. Terus Imam Hajar Al-Asqalani bercerita tentang peristiwa itu. Harta warisan berpindah ke 9 rumah dalam suatu hari. Nah, saking parahnya wabah, nih wabahnya semakin parah nih. Ada inisiatif umat Islam itu ngumpul untuk istighosahan, membaca doa, bahkan membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Agar apa? Wabahnya itu hilang. Bukan hanya istighosahan dan doa doang, tapi baca kitab Sahih Al-Bukhari. Itu membacakan hadis-hadis Nabi gitu kan. Agar wabahnya diangkat. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, bagaimana perkumpulannya itu? Bagaimana endingnya? Endingnya ini bagaimana? Endingnya bagaimana akhirnya? Apakah wabah itu hilang atau masih menetap? Wabahnya itu menetap atau menghilang? Nah, seperti maka ini perkumpulannya itu bahkan perkumpulan orang ini banyak itu justru menjadi penyebaran wabah karena perbuatan itu. Jadi dia setelah ngumpul bukannya wabahnya hilang, tapi semakin nambah. Wabahnya itu semakin nambah. Makanya ini bukan tindakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nih, ketika terjadi wabah, kita ngumpul, itu bukan perbuatan Nabi. Bukan. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah bersabda nih, Farra minal majdhum firaraka minal asad. Rasulullah SAW bersabda, larilah dari orang-orang yang kena penyakit yang menular seperti engkau lari dari singa. Jadi intinya kita menghindari penyakit. Ini kata Nabi suruh lari aja dari orang-orang yang punya penyakit yang nular. Sebagaimana kalian lari dari singa seperti itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi intinya dalam dua cerita mungkin ini banyak sekali ceritanya gitu. Jadi mungkin beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkesimpulan bahwa ini beliau memfatwakan larangan keluar berkumpul meskipun berkumpulnya niat untuk berdoa, istighosah, baca kitab Sahih Bukhari. Makanya nih bahwa beliau itu melarang kepada kita untuk berkumpul, keluar, walaupun tujuannya hanya berdoa. Walaupun tujuannya hanya istighosahan.
agar wabahnya hilang. Nah, seperti itu. Jadi intinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berfatwa bahwa kita dilarang keluar dari rumah dan kita tetap di rumah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Larangan keras ini difatwakan karena khawatir wabah ini semakin meluas dan mengganas. Andai kata tidak dikhawatirkan, ya suudunlah bahwa doa para ulama dan orang soleh itu tidak terkabulkan. Nah, seperti itu saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau jadi intinya kalau kita ingin ngumpul-ngumpul, pikir-pikir dulu. Apakah ini memadaratkan atau jadi maslahat? Nah, seperti itu. Makanya ada kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yaitu mencegah kerusakan itu didahulukan atas daripada mewujudkan kemaslahatan. Jadi kita ini lebih baik cegah. Karena Islam pun juga mengajarkan kepada kita, syariat Islam pun menyuruhkan kepada kita agar menjaga diri kita. Karena ada ad-daruriyatul khams, di antaranya adalah hifdzun nafsi. Apa itu hifdzun nafsi? Yaitu jaga diri kita dari penyakit. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi intinya dalam cerita tersebut kita gak usah. Jadi dalam kesimpulan cerita ini bahwa ngumpul itu dihukumi haram. Ngumpul ketika wabah ini semakin terjadi di sekeliling kita, seperti itu. Oh ya, adapun sekarang nih agak viral juga ya, kapan berakhirnya wabah atau tahun? Kapan katanya? Nah, qala Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitab Badlul Ma'un fi fasl ta'un, dalam kitab Badlul Ma'un fi fasl ta'un halaman 369, beliau berkata, kapan terakhirnya ta'un? Kapan berakhirnya wabah? Ini beliau berkata, ini mudah-mudahan terjadi ya. Amatat tawa'in allati waqa'at fi buldanil muslimin ala murid tarikh innama taqa'u atna faslir rabi' ba'da khuruj syita thumma tartafi'u fi awal sayf. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Badlul Ma'un halaman 369, beliau berkata, wabah ini biasanya terjadi di berbagai negara muslim ini. Di sepanjang sejarah biasanya terjadi pada musim semi setelah musim dingin. Nih sekarang nih masih musim semi kayaknya nih. Dan akan berakhir virus ini, wabah atau tahun ini di awal musim panas. Semoga ini kalau A memprediksikan kapan awal musim panas, pasti di bulan Ramadan. Biasanya kalau awal musim panas itu Ramadan. Insya Allah wabah ini hilang sebelum bulan suci Ramadan. Insya Allah Ta'ala. Kita optimis. Kita diam di rumah. Terus optimis buat kegiatan yang bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fiqh ala qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.